Paling sering pada saat ujian, hari ini saya akan menginikan pasien. Pasien saya instruksikan untuk begini, bukan itu cara komunikasinya ya. Paham? Karena masih banyak kemarin pada saat saya ujian tidak ada komponen komunikasinya yang tepat dilakukan karena mereka seperti sedang menghafal. Ngerti kan ya? Sedangkan yang kita harapkan adalah kemampuan kalian dalam pendekatan bagaimana menginstruksikan dengan cara bahasa awam, gitu, ya. Nah, yang pastinya yang kedua pasti minta persetujuan pasien dengan cara menjelaskan form konsen. Apa aja konten form konsen ada di? Sebelum persetujuan kalian harus menjelaskan apa? Nah, terus prosedur pelaksanaan kontrol apa yang akan dilaksanakan, kemudian manfaatnya apa, gitu ya, dan apakah beliau setuju atau tidak, ya. Jadi dijelaskan dulu. Kemudian pastinya mengecek patient safety ya, bagaimana alatnya, posisi pasiennya, ya Dede ya. Kemudian baru kita mulai dengan anamnesis, karena pasien lansia itu kan keluhannya banyak. Jadi pastikan ada satu keluhan utamanya apa. Keluhan yang dia keluhkan secara utama itu apa. Gitu ya. Baru kan faktor-faktor lainnya kamu tanya sebagai riwayat penyakit penyerta, riwayat penyakit dahulu. Ya, atau bisa menjadi riwayat penyakit sekarang, siapa tahu dia itu adalah pencetus dari keluhan utama. Oke. Kemudian pasti karena mau lanjut pemeriksaan, cek dulu vital sign-nya, kemudian pastinya asesmen. Nah, di sini lansia yang kita curigai frailty itu biasanya pasti memiliki sarkopenia atau at least dia punya penyakit komorbid, ya. Kemudian cek sarkopenianya, kapasitas fungsional, resiko jatuh, kemudian baru kita masukin hasil temuan itu ke clinical reasoning sehingga kita bisa merabu diagnosis, planning, memberikan intervensi dan memberikan evaluasi keberhasilan. Ya, kira-kira 10 menit bisa nggak untuk OSCE? Coba saya tanya dulu, yang kemarin diajarin sama fisio-fisio lainnya, mereka memulai ujian nanti dari proses assessment sampai evaluasi. Nah, itu kalian lakukan dalam 10 menit, kira-kira bisa nggak, applicable nggak? Tidak pada lansia. Jadi nanti pada saat geriatri itu kalian saya berikan ramuan dari hasil pemeriksaan. Kalian tetap lakukan asesmen anamnesis, tapi dari situ kalian sudah harus berpikir ini akan masuk diagnosisnya apa, gitu ya. Jadi kecuali pada suruhan kalian melakukan proses pemeriksaannya, gitu, pemeriksaan spesifik mungkin, ya. Oke. Nah, ini untuk komunikasi terapeutik pastinya ya, tetap perkenalkan diri. Halo, selamat pagi Bu, perkenalkan saya Sita Saraswati, ya, fisioterapis yang bertugas hari ini. Ya, hari ini kalian pastikan juga identitas pasien, apakah betul dengan ibu ini? Atau enggak, itu namanya siapa? Kalian udah megang rekam medisnya, pastikan namanya sama, usia, jenis kelamin, alamat, gitu ya. Kemudian pastikan pasiennya, cek dulu mampu nggak menjawab, karena kalau pada lansia ada gangguan kognitif, takutnya kalau nggak gangguan kognitif, gangguan pendengaran, gitu ya. Jadi ya kalau lansianya memang sudah gangguan kognitif, maka yang akan kalian ajak ngobrol adalah caregiver-nya, ya. Oke. Kemudian pastikan dia bisa menjawab, walaupun dia tidak mendengar, dia mendengar dengan baik, namun dia bisa menjawab, pastikan jawabannya tepat atau tidak. Itu secara tidak langsung kalian ngecek kemampuan kognitifnya. Ini hari apa Ibu? Ibu diantar dengan siapa? Ya. Kemudian pastinya cek pemeriksaan, penjelasan dari tujuan intervensi hari ini. Tujuannya hari ini kita mau memeriksa ini ya Bu ya, sehingga kita mampu melakukan
ibu akan bisa mulai pengobatan gitu ya. Jadi kalau udah diobatin kan ibu bisa jadi apa ya. Nah kalau anda rasa tidak nyaman tolong infokan ke saya, dan ibu kalau memang tidak nyaman dan ingin dihentikan tolong infokan saya. Mereka berhak untuk menghentikan tapi kalau memang udah gak nyaman, capek atau sebagainya ya. Oke, list safety-nya, pastikan identitas pasien itu benar, kemudian lingkungannya aman. Kursi kalau bisa, kalau menggunakan pemeriksaan menggunakan kursi nempel ke tembok ya. Kemudian lantai tidak licin, kalau bisa pasien menggunakan alas kaki yang anti slip. Kemudian alat pemeriksaannya sudah siap dan memang kalau dibutuhkan belt maka siapkan belt ya. Nah red flag, kalau pasien mengeluhkan apa? Aminapektoris, nyeri dada, sesak nafas, pingsan ya dari ya, penurunan kesadaran. Kemudian kalian pasti nemuin nanti banyak lansia misalnya kalau di rumah sakit itu rata-rata kesadarannya menurun ya jadi ya. Jadi at least kalian udah tahu lah apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Kemudian saturasi pastinya ya tidak kurang dari 90%. Kemudian apabila ada hipotensi dalam gerakan atau perubahan posisi tertentu. Nah, untuk anamnesis pastinya pemeriksaan identitas ya, ini udah paten ya nilainya ya. Kemudian ini keluhan utama, pasien mengeluhkan apa? Baca di kasus soalnya nanti. Pasien mengeluhkan apa? Ya, misalnya, saya gampang capek. 2, saya belum bisa loh jalan keliling lapangan 400 meter gitu ya. Kemudian kok saya muncul sesak ya pada saat berjalan, atau kok saya sering jatuh ya, atau susah bangun dari kursi dan sebagainya. Ini adalah keluhan utama, salah satu beberapa contoh keluhan utama pada pasien frailty. Kemudian tidak pastinya rawat penyakit sekarang ada ini ya, secret 7 ya. Kemudian ini pasti sejak kapan, progresivitas, lokasinya di mana dan sebagainya. Nggak tahu kan ya adik-adik ya. Kemudian dari penyakit dahulu ada apa? Misalnya hipertensi, DM, PPOK, gagal jantung, stroke, OA, sebagainya. Riwayat aktivitas bagaimana, activity daily livingnya. Kalian udah siap kok ADL pakai indeks apa? Bartel bisa, kalau di rumah sakit bisa pakai indeks ya. Kemudian penggunaan alat bantu jalan ada atau tidak dicatat. Nah pada saat ujian kalian bawa paper yang berisi ini nggak, catatan proses asuhan nanti. Kalian ada proses dokumentasinya nggak? Oke, berarti nanti dicatat ya. Kemudian pastikan pada pasien geriatri riwayat jatuh itu ada riwayat jatuh nggak, berapa kali dalam setahun gitu ya, merupakan informasi yang sangat penting gitu. Ada kursi suami. Kemudian vital sign-nya pasti ya, blood pressure. Kemudian HR-nya pastikan pasiennya dalam keadaan istirahat, bukan habis naik tangga atau bukan habis berjalan jauh gitu ya. Pastikan pasien dalam keadaan tenang. Nah, RR-nya juga, kemudian saturasi oksigen, dan pastinya pada beberapa penyakit bawaan misalnya ada penyakit kardiorespirasi, maka kalian harus sudah siap dengan skala Box ya dan skala Box RPE ya untuk ngecek sesak napasnya, dan nanti RPE-nya untuk intensitas aktivitas. Seberapa sih aktivitas ini membuat mereka lelah, berat atau tidak ya. Nah kalau keadaan pasiennya enggak stabil, misalnya HR-nya naik turun, terus RR-nya juga melebihi batas, maka stop dulu pemeriksaan, diskusikan ya. Nah ini pastinya sarkopenia dan frailty sangat berpengaruh ya, karena sarkopenia itu apa adik-adik? Penurunan massa otot yang dimana akan menyebabkan kerapuhan. Apa itu kerapuhan? Atau frailty? Nah, cadangan fisiologis sehingga akibatnya mereka tidak mampu melakukan aktivitas fungsional secara mandiri gitu ya. Nah ini nih, kalian hafal nggak frailty phenotype? Di sini kan ada 5 ya syaratnya.
Nah, ada weight loss. Nah, di situ nanti ada catatan pasien mengalami penurunan berat badan berapa dalam setahun. Kemudian pertanyaan CSD ini untuk mengecek kadar kelelahan, di mana dia harus mengalami kelelahan ekstrim atau menjawab iya pada 1 atau 2 pertanyaan tentang kelelahan ekstrim lebih dari 3 hari dalam seminggu, 3 hari belakangan. Kemudian hand grip, tapi kita nggak ada hand dynamometer ya Dede ya. Nah intinya sebenarnya ini nilai cut off point Asia sama Eropa itu beda. Yang Asia itu cenderung lebih kecil gitu ya. Nah gate speednya sama, rata-rata jalan 4 meter kurang dari 0,8 kecepatannya, maka itu sudah dianggap lambat ya, slow walking speed. Kemudian pakai kuesioner IMAC itu pria itu kurang dari 383, wanita kurang dari 270 ya, dimana itu setara dengan tidak melakukan jalan santai, lebih banyak aktivitas diam, duduk, tiduran gitu ya, low physical activity. Dimana interpretasinya kalau lebih dari 3 pertanyaan tadi tercapai, maka dia masuk dalam kategori frail. 1-2 dia pre-frail dan aman, robust itu 0 ya. Nah, kalau yang clinical friendly skill ini kita yang mengobservasi keadaan pasien, jadi kita yang menjudge skor pasien itu berapa. Dimulai dari wawancara, kita melihat kemampuan status fungsionalnya, kemampuan aktivitas sehari-harinya, kemudian kita tentukan skornya. Nah, di sini kita yang menjudge pasiennya masuk skor berapa, gitu ya. Dimana skor paling besar ke 9 ini benar-benar pasien yang mau meninggal, ya, terminally ill, gitu ya. Nih, 8 dia sudah bergantung penuh, mendekati akhir kehidupan. Ya udah berarti dia prognosisnya buruk ya Dede ya, malam ya, dilihat malam. Kemudian very fit berarti sangat aktif juga, rutin berolahraga, itu 1. Pokoknya intinya skornya paling kecil, maka keadaannya semakin baik. Ini berdasarkan clinical judgment dari fisioterapis. Nah, sekarang ini ada kuesioner INAFRAIL. Ini untuk menentukan lansia itu rapuh atau tidak. Ini sebenarnya kuesioner baru ya. Dan saya lihat validitasnya cukup bagus. Jadi bisa kita gunakan untuk mengecek apakah pasien masuk frail atau tidak. Nah, skornya semakin kecil maka semakin baik. Nah, semakin tinggi maka artinya dia frail gitu ya. Nah, ini kurang lebih interpretasinya seperti ini. Oke. Nah, karena hanya ini aja tuh udah makan waktu 5 menit tadi sebenarnya. Ya. Jadi memang cukup panjang alurnya untuk pasien lansia. Nah, untuk menentukan sarkopenia kalian bisa menggunakan standar dari AWGSOP atau AWGS. Ya, Dede ya, ini Asian. Jadi kita lebih bagus pakai Asian. Kategorinya ada yang possible sarkopenia sama sarkopenia berat. Nah, untuk dikatakan dia mungkin possible sarkopenia, biasanya kita lihat dari kekuatan ototnya, kemampuan dari hand grip-nya, gitu ya, batas waktunya, atau kemampuan untuk melakukan sit to stand, melihat kekuatan otot apa Dede? Ekstremitas bawah, ya. Nah, itu harus ditemukan ya kurang dari standar. Nah, itu disebut dengan possible sarkopenia. Namun kalau dia diperiksa lagi ternyata dicek kekuatan massa ototnya menggunakan DXA atau BIA, standarnya segini kurang, maka dia disebut dengan sarkopenia sudah pasti. Nah, tapi ternyata dia kalau sudah mempengaruhi performa fisik dan gait speednya sekian, menggunakan SPPB sekian, time up and go sekian, maka itu sudah disebut dengan sarkopenia berat. Oke. Nah, itu kurang lebih ini untuk yang Eropa, ini yang untuk Asia. Kita akan pakai yang standar Asia ya, Dede ya. Oke. Nah, SARS-CMV ini adalah untuk menentukan pemeriksaan sarkopenia lebih lanjut, di mana komponennya ada 5: strength, walking assistance, rise from chair, climb stairs, and fall. Kalau interpretasinya lebih dari 4, itu sudah beresiko sarkopenia, maka bisa dilanjutkan pemeriksaan berikutnya, yaitu kekuatan ototnya, DXA-nya, dan physical performance-nya.
kurang lebih kuesioner saksi ini seperti ini. Dilihat semakin tinggi skornya maka semakin tinggi resiko sarkopenia. Semakin rendah skornya maka keadaannya semakin baik. Itu kurang lebih untuk kuesioner SARS-CNR. Nah, ini untuk hand grip. Hand gripnya pastikan pasiennya duduk tegak menempel pada kursi, kakinya juga menempel lantai, sikunya harus menekuk 90 derajat, kemudian menekan alat hand grip dinamometernya, ulangi 3 kali dan catat waktu terbaik. Ya. Nah, biasanya standarnya cut off-nya perempuan kalau kurang dari 18 kilo itu sudah berisiko sarkopenia, kalau laki-laki kurang dari 28 kilo. Nah, pastikan pasien tidak menahan nafas pada saat melakukan kontraksi ya Dede ya. Jadi sebelum kontraksi tarik nafas dulu, baru saat kontraksi sambil menghirup ya. Dan jangan sampai bahunya mendekat ke telinga. Jadi harus dalam keadaan relax. Nah, ini untuk 5 times sit to stand pastinya menggunakan kursi ya Dede ya. Harusnya menyandar ke tembok supaya aman. Kita ulangi berapa cycle, 5 cycle. Berapa waktunya? Kalian catat. Kalau lebih dari 15 detik maka dia ada resiko jatuh. Ya. Kemudian untuk gate speed kita membutuhkan lintasan 4 meter. Interpretasi waktunya adalah jarak per waktu. Kita lihat kecepatannya. Kurang dari 0,8 maka physical performance-nya terganggu. Nah, sedangkan untuk SPTB ini ada 3 komponen, ada standing, ada gate speed, dan chair stand. Jadi ada 3 hal di mana skornya maksimal 4. Paling tinggi 12 artinya keadaannya baik, makin kecil skornya SPPB artinya keadaannya buruk, disabilitas berat atau fungsi fisiknya buruk. Ya, untuk balance testnya ada side to side stand, semi tandem dan tandem. Untuk gate speed sama ya 4 meter, kemudian chair stand test 15. Ya. Batasnya. Nah, untuk kapasitas fungsional 6 minute walking test udah bisa ya Dede ya. 6 menit kita lihat berapa meter yang ditempuh. Kemudian apa yang dicek pada saat 6 minute, apakah VO2 max-nya seperti atlet atau pasien kardio biasanya. Itu akan memakan waktu ya kalau masukin rumus. Jadi yang harus dicatat adalah berapa jarak tempuhnya dalam 6 menit. Yang kita lihat adalah penambahan jarak waktu di setiap akhir aktivitas. Artinya kapasitas fungsionalnya semakin bagus. Kapasitas kardiorespirasinya semakin bagus. HR-nya sebelum dan sesudah, RR-nya sebelum dan sesudah, kemudian saturasi oksigennya sebelum dan sesudah, skala Bob dan skala Bob RPE-nya. Nah, ini kurang lebih untuk keadaan sesaknya ya, makin tinggi skala Bob maka makin berat. RPE-nya untuk membantu menentukan intensitas latihan ya. Semakin lama kita akan tingkatkan intensitas penggunaan ini. Dan kita cek selama 6 menit itu 6 minute walking test masuk tingkat usaha yang mana. Dan kita mencari keadaan itu menjadi semakin kecil skornya, semakin mudah dilakukan gitu ya. Nah, ini ada 2 minute status. Ini jadi pakai ada nih ya. Saya udah kirim formnya ke Dika kalau nggak salah. 2 minute statusnya nanti kita praktekkan ya. Nah, kemampuan mobilitas, time up and go, ini biasa ya dari ya, jalan 3 meter, kita cek waktunya paling aman adalah 10 detik, kurang dari 10 detik, mobilitasnya aman, lebih dari 13,5 bisa masuk resiko jatuh meninggal. Ya. Lebih dari 20 detik sudah gangguan mobilitas. Nah, ini yang akan kalian temukan pada saat ujian. Jadi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa skor strapnya 3 itu masuk apa? Hand grip-nya 16 kilo itu masuk apa? Situs stand masuk 18 detik itu apa? Gate speed scanner itu harus dihafal. Saya nggak minta kalian lakukan, tapi ini harus kalian tahu masuk apa. Maka kalian akan menemukan pasien itu frailty dengan probable sarkopenia, penurunan kapasitas fungsional, penurunan mobilitas, dan peningkatan risiko jatuh. Ini yang akan saya minta di situ. Hasil temuannya dari pemeriksaan yang saya kasih ini adalah ini.
Nah dari situlah kalian akan berangkat ke clinical reasoning berikutnya. Nah kalau BBS ini lama ya Dede ya, sudah skip. Kalian hanya akan menentukan skornya, lihat skornya. Nah ini paling gampang pemeriksaan keseimbangannya dengan functional reach test. Nanti kita praktekkan ya. Paling aman, makin jauh jangkauannya maka dia semakin baik. Gitu ya. Pemeriksaan tadi, maka identifikasi temuan secara frailty dia masuk klasifikasi apa? Sarkopenia klasifikasinya apa? Kapasitas fungsionalnya normal atau menurun? Keseimbangannya normal atau dia memiliki risiko jatuh yang tinggi? Untuk hasil klasifikasinya bagaimana? Nah, jadi nanti akan ada ini yang akan kalian temukan. Hasil SPPB-nya sekian, skornya 6 minute komunikasinya sekian. Jadi apa makna hasilnya? Oh, pasien menunjukkan dia ada frailty, ada probable sarkopenia, ada penurunan kekuatan otot, ada penurunan performa fisik, ada risiko jatuh yang meningkat, dan toleransi aktivitas. Yang mana mau ditangani? Yang mana paling urgent? Risiko jatuh. Itu kalian yang menentukan ya. Kalian lihat yang mana paling mengancam nyawa. Gitu ya. Nah, kemudian, kalian diminta juga menentukan diagnosis pakai ICF. Makin lama ya, baik, diagnosis medisnya adalah sebagian ini. Dari hasil temuan kalian temukan impairmentnya apa? Apakah turun, daya tahan kardiorespirasi turun, keseimbangan turun, activity limitationnya susah berdiri, susah berjalan, susah naik tangga, mungkin participation restrictionnya tidak mampu mengikuti kegiatan sosial dan sebagainya. Maka diagnosis fisioterapi adalah penurunan kapasitas fungsional akibat frailty atau dan probable sarkopenia yang menyebabkan keterbatasan mobilitas dan peningkatan resiko jatuh. Nah ini nih kalau ketemu pasien manusia paketannya banyak. Ya dari ya. Oke, intinya komponen diagnosisnya adalah seperti ini. Jadi diagnosis yang kalian lihat bisa kok keterangan fungsional kayak tadi juga benar. Kalau mau detail kayak ini boleh juga kurang kapasitas aerobik dan lain-lain sehingga menyebabkan keterbatasan apa ini lebih detail lagi. Dia tidak mampu apa, bertransfer, berdiri, tidak mampu apa, gitu. Nah sesuai dengan temuan. Prioritas masalahnya di mana? Risiko jatuh bisa, penurunan kapasitas fungsional, peningkatan otot dan penurunan toleransi latihan. Nah jadi dari situ kalian sudah lihat prioritas masalahnya apa, diagnosisnya apa. Maka kalian bisa menentukan tujuan intervensinya, jangka pendek dan jangka panjang yang terukur. Oke, meningkatkan kekuatan genggaman dari 16 kilo jadi 18 kilo dengan apa? Latihan apa? Strengthening. Good. Untuk menurunkan waktu 5 time sit step 18 detik jadi 15 detik dengan latihan apa? Hah? Apa? Apa deh? Sit to stand itu untuk ngecek apa? Berarti kalau untuk menurunkan skornya biar makin cepat apa yang kita lakukan? Strengthening. Oke? Meningkatkan skor BBS dari 38 jadi 44. Intervensinya Keseimbangan. balance training. Meningkatkan jarak 6 minute walking fast. Tambahin jaraknya berapa? Berarti latihan aerobik karena kalian harus meningkatkan kemampuan kardiorespirasinya. Makin jauh berarti dia makin bugar gitu. Dalam waktu jadi harus sesuai tujuan intervensi sama intervensi yang kalian berikan. Kalau kalian mau menurunkan meningkatkan kekuatan genggaman tapi yang kalian berikan latihan stretching, apakah tepat? Ya jadi ya. Nah jangka panjangnya pasti kemandiriannya, meningkatkan partisipasi dalam aktivitas sosial. Intinya pasien mampu melakukan aktivitas semandiri mungkin dengan keadaan yang dia punya. Ya itu untuk jangka panjang. Oke, nah sedangkan untuk pasien kardiopulmoner pada lansia, misalnya punya PPOK dan sebagainya, kalian bisa aplikasikan intervensi yang sama seperti yang diajarkan oleh Pak Ari atau Pak Eka, ya kurang lebih sama. Misalnya apa? Kesulitan mengeluarkan dahak, maka kalian akan memberikan apa? Nah, oke.
intinya airway clearance ya, mengeluarkan sekutunya dan sebagainya. Intinya prinsip latihan harus spesifik, individualized, sesuai dengan keadaan pasien, pastinya ada progresivitas, aman dan sesuai dengan evidence base dan person center. Dia yang mau, dia mampu. Ya. Tujuannya pastinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya. Oke. Nah, sebelum latihan pastinya cek vital sign ya, Dede ya. Blood pressure, HR, RR. Udah bisa kan? Ukur tekanan darah. HR caranya gimana? Kalau RR gimana? Posisi pasiennya gimana? Kalau pasien sakit sama pasien sehat sama enggak? Apa yang dilihat kalau RR? Gimana cara ngecek RR pada pasien yang sehat? Tiduran juga kan pasiennya? Pegang perutnya atau dadanya? Kalau pasien sakit gampang ya tinggal di monitor, ya. Kalau pasien sehat manual ya dari ya. Nah, kontraindikasi pastinya kalau ada nyeri dada, hipotensi, hipertensi, demam, aritmia dan sebagainya. Gimana kalau ternyata di kasus saya ada temuan kontraindikasi ini ya Dedi? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Gimana clinical decision makingnya gimana? Maka saya akan menghentikan latihan. Maaf ya Ibu, keadaan Ibu ternyata tidak stabil. Jadi kita kembali lagi minggu depan ya, atau keadaannya saat sudah stabil. Terima kasih Ibu, semoga cepat sembuh, pulangkan dia. Baik. Oke. Kita rujuk ke dokter ya. Kontrol lagi Bu ke dokter kardionya, ya. Nah, stop exercise kalau SpO2-nya turun, ya. Chest pain, dizziness, pusing, pingsan, kelelahan ekstrim, capek Bu. Jadi kalian harus memulai latihan dari intensitas paling ringan. Ya. Nah, intinya clinical decision making-nya itu harus berdasarkan assessment. Apa temuannya sesuaikan dengan intervensinya. Ya, sesuaikan juga sama tujuannya jadinya. Kemudian ini untuk latihan aerobik ya Dede ya. Itu ada prinsip latihannya pasti activity, volume progression, aerobik disarankan 3-5 hari per minggu dengan dimulai dari 40 sampai 60% heart rate maksimum. Ya. Intensitasnya semakin tinggi. Minggu depan udah naik 65, minggu depannya naik lagi 70%, minggu depannya naik lagi 85 atau semampunya. Kalau nggak pakai heart rate, bisa pakai skala Bock kalau pasiennya memang bukan pasien sehat tapi memiliki riwayat penyakit. Itu pada pasien-pasien morbid, ya. Bisa dengan walking, cycling, apalagi ada di aerobik, swimming, apalagi turun tangga, tapi berbahaya ya untuk lansia ya. Paling aman emang jalan ya, Dede ya, atau senam, lansia. Yoga bisa dimasukin kardio nggak? Bisa nggak? Belum tentu ya, karena tidak bisa ditentukan peningkatan HR-nya. Ya, karena untuk aerobik maka progresivitasnya yang kita lihat adalah skala Bocknya atau enggak peningkatan heart rate-nya. Ya. Nah, ini untuk latihan intensitas latihannya bisa menggunakan heart rate, bisa pakai box scale. Box scale misalnya mulai dari skala Bock 11 sampai 13 itu intensitas moderat. Ya, tapi kalau moderat terjadi udah capek, turunin lagi intensitas. Ya. Oke, aerobik. Intinya aerobik pasti meningkatkan kemampuan toleransi, meningkatkan kapasitas gitu ya. Itu adalah kata-kata untuk aerobik exercise. Oke. Ini prinsipnya kurang lebih seperti ini. Nah, bisa dengan walking training ada warming up, walking dan cooling down. Pastinya adalah perhatikan pola nafas, posturnya, kecepatan dan keamanan.
pastikan gunakan alas kaki yang nyaman, pilih rute yang datar dulu, jangan yang ada incline-nya ya, jadi ya. Pertahankan postur, ayunkan tangan secara alami. Yang pastinya hidrasi yang cukup dan hentikan latihan jika muncul tanda-tanda stop exercise seperti SPO2, chest pain, dizziness, simple contraction. Oke, skala intensitas box skill-nya kita mulai dari mana? Dari 12, 13 boleh, 10, 11 boleh. Itu akan semakin meningkat. Dimulai dari durasinya paling dikit 20 menit. Namun kalau semakin dikit durasinya maka frekuensinya harus semakin banyak. Misalnya 20 menit tapi sehari 2 kali, Bu. Karena minimal 8 kali per minggu jadi. Ngerti nggak? Makin panjang. Jadi kalau durasinya panjang boleh 3-4 kali seminggu. Gitu ya. Oke. Nah, resistance exercise kalau memang susah menggunakan beban, kita bisa secara calisthenic atau menggunakan body weight. Ya. Oke. Paling gampang sit to stand, mini squat, heel rise, kemudian bisa tambah TheraBand kalau sudah oke, kemudian bisa curl, wall push up, ya. Bisa pakai dumbbell juga untuk strengthening. 2-3 hari per minggu, 1-3 set, dimana setnya ada 8-12 kali repetisi. Ya. Balance exercise, dimulai dari mata terbuka, mata tertutup, kemudian dualitas kognitif sama motorik kerja bareng. Ya, latihannya bisa weight shifting, tandem, single leg, ada obstacle-nya mungkin atau ada perstubasi atau goncangan. Ya, pokoknya progresivitasnya seperti itu. Namun kalau memang keluhannya adalah kekakuan pada otot, maka latihan yang tepat adalah latihan fleksibilitas. Biasanya pada pasien-pasien sesak atau pasien-pasien PPOK ada nggak kekakuan pada otot-otot pernapasan? Maka latihan yang kalian berikan stretching pada otot apa? Otot apa yang biasanya? Ya, bisa pakai bucket hand exercise gitu ya, mobilisasi sangkar toraks, kalian fleksibilitas ya. Itu pada pasien-pasien kita. Dan kalau memang pada aktivitas bawahnya hamstring, quadriceps, calf, pectoralis, thoracic, ya. Dosisnya bisa 10-30 detik, 2-4 kali mengulang. Nah, ini functional exercise. Saya tidak mampu mobile, duduk ke berdiri atau bangun dari tempat tidur, maka latihan functional exercise yang kalian berikan. Bagaimana latihan mobilisasi? Ya, cara tidur ke duduk yang benar, miring dulu Pak, kepalanya, badannya miringin, kemudian tangannya di mana, dorong, gitu. Ya, latihan mobilitas. Kemudian latihan transfer, duduk ke berdiri, caranya gimana? Gimana? Pantatnya maju dikit Pak, gitu ya. Kalau bisa pakai kursi ada ya kan, atau ada mereka punya walker atau tim untuk membantu menopang tubuh saat mengayun, ya. Kemudian walking, turning, berbelok, carrying objek, kalau sulit, oke. Goalnya dia memperbaiki activity daily. Nah, ini untuk pasien-pasien multimobilitas yang punya keluhan kardiorespirasi, bisa latihan respiratory muscle training. Ini ada ya, secara spesifik tapi disesuaikan juga dengan keluhannya apa, gitu ya. Nah, ini kalau pasien ini udah punya paketan banyak, indikasinya banyak, ya. Nah, disesuaikan dengan tujuannya apa, menjaga otot-otot inspirasi, caranya bagaimana, mengurangi sesak itu caranya gimana. Mengurangi sesak bisa dilakukan dengan apa dari? Exercise, breathing control, apalagi dia disesuaikan dengan keadaan pasiennya, jadinya kemudian pasien monitoring evaluasi pas nggak jauh-jauh dari ini ada dia sampai capek dengan heart rate ya, heart rate, blood pressure, RNA, vital sign, skala Bob, oke. Nah, intinya kalau kalian menemukan tanda-tanda penghentian latihan, maka hentikan dan catat progresivitas pasiennya bagaimana. Nah, progresif apabila kalau nggak ada sesak, bisa dinaikin, nggak ada nyeri, aman, RPE stabil, HR normal, aman. Tambah waktu latihannya
Kemudian kalau mampu tambah repetisinya, sudah mampu repetisi sekian, tambah bebannya. Hari ini dumbbellnya 10 kilo, besok 1,2 ya, dan sebagainya. Nah, jangan lupa home exercise atau edukasi, latihan di rumah lakukan ini ya Bu, ini lakukan ini ya Pak, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Udah tahu ya adik-adik ya. Intinya tetap lakukan latihannya di rumah. Namun kalau muncul tanda-tanda seperti ini, sesak, pusing, maka boleh dihentikan. Ya, ya intinya kurang lebih seperti itu adik-adik untuk pasien-pasien lansia. Oke, sekarang kita mulai prakteknya ya adik-adik ya. Nah, untuk yang bentuknya kuesioner, ini kalian bisa lakukan dengan wawancara. Oke, siapa yang mau praktekkan? 2 orang coba. Silakan. Yuk. Satu lagi. Ayo, satu lagi yuk. Ayo. Udah, saya pasiennya ya. Kalian yang menilai kemampuan komunikasinya Prami dari awalnya. Saya coba visio ya. Tentu dong. Oke, sini kita akan menilai dari untuk kuesioner yang pertama itu kuesioner Ina Preo. Yang pertama menilai untuk kelelahannya. Bukan Bu, Ibu mulai dulu. Halo, selamat Oh, iya. pagi Bu. Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya fisioterapi Prami yang bertugas pada hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan, saya mencoba untuk hari ini kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan kuesioner ya Ibu ya. Nanti bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Yang pertama, Stop. Dari sini apa kurangnya Prami? Hah? Top konsen, betul. Memastikan obesitas. sebelum Ibu namanya siapa? Saya Dita. Umurnya berapa Ibu? Umur saya 34. Oke. Apakah Ibu bersedia untuk melaksanakan kuesioner ini? Kuesioner apa itu Bu? Nanti Ibu jelaskan. Oh iya. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan kuesioner, namanya itu kuesioner Ina Preo. Jadi nanti ada 5 pertanyaan yang akan Ibu jawab. Apakah Ibu bersedia? Oke, pertanyaan yang pertama, mungkin selama 4 minggu ke belakang ini, seberapa sering Ibu merasa lelah? Bisa dijawab dari 1 sampai 4. Jadi yang 1 itu Ibu merasa lelah sepanjang hari. Yang kedua itu merasa lelah di sebagian besar waktu. Kemudian yang ketiga itu kadang-kadang, dan yang keempat itu jarang. Kadang-kadang. Kemudian yang kedua itu untuk kemampuan naik turun tangga. Apakah Ibu mampu untuk naik tangga sendiri atau perlu bantuan orang? Sementara masih mampu. Yang ketiga itu untuk kemampuan berjalan. Apakah Ibu mampu untuk berjalan sendiri atau perlu bantuan orang lain? Kemudian Ibu ada riwayat penyakit medis sebelumnya? Tidak ada. Yang terakhir, apakah Ibu memiliki riwayat penurunan berat badan yang signifikan selama 6 sampai atau 12 bulan ke belakang? Masih sama. Sekarang untuk interpretasi kamu masih tinggi. Adik-adik, jadi sudah lihat ya, misalnya jawaban misalnya sepanjang waktu atau sebagian besar, maka nilainya adalah 1 ya.
Kalau dia bilang iya, maka nilainya 5. Berarti sudah lebih dari sama dengan maka artinya oke, gitu ya. Kita pakai kuesioner ini. Kurang lebih untuk kuesioner Inafrail kita menggunakan dengan teknik wawancara. Nah, untuk sarkopenia ini ada banyak hal ya dari ya. Yang pertama harus kita gunakan dulu screening awal menggunakan SARS-CF kuesioner. Ya dari ya. Atau kita cek dengan paling gampang lingkar betisnya. Namun besar orang Asia pun sebenarnya beda-beda dari. Makanya itu sedikit agak bias kalau kita menggunakan lingkar itu. Ada orang yang memang tipe tubuhnya di bawah itu di brokol, tapi lemaknya lebih mengumpul di area atas gitu ya, tipe tubuh yang apple, maka itu agak kurang cocok kalau kita pakai lingkar betis gitu ya. Oke. Nah, kita menggunakan SARS-CF kuesioner dulu. Nah, SARS-CF kuesioner itu ada 5 komponen kemampuan kekuatan. Apakah Anda mampu mengangkat beban sebesar 4,5? Ini kalian kasih aja beban 4,5 kilo. Kalian cari dumbbell ya, ada nggak ya? Kalau nggak ada 4,5, kita kondisikan satu tas berisi beban sebesar 4,5 kilo. Sulit atau tidak? Ya, semakin tinggi skornya, maka menunjukkan keadaan yang berisiko sarkopenia. Nah, perlu bantuan berjalan nggak? Di sini kan bisa kalian lihat ya, adik ya. Kemudian ibu mampu nggak berdiri dari kursi secara mandiri, atau bisa nggak berdiri dari kursi sendiri, Bu? Oh, susah gitu. Susah banget apa susah tapi masih bisa? Kalau susah masih bisa berarti poinnya masih 1 ya. Oke. Kalau gitu sekarang kalau naik 1 tangga aja, Bu, susah nggak? Agak susah, maka poinnya 1. Kalau nggak susah sama sekali, 0 ya. Nah, riwayat jatuh, berapa kali sih jatuh dalam setahun? 1-3 kali, skornya 1. Lebih dari 4 kali, skornya 2. Kurang lebih seperti itu ya, Dedi ya. Kalau didapatkan skor itu lebih dari sama dengan 4, sudah ada resiko sarkopenia. Jadi ketika saya memberikan hasil interpretasi kuesioner SARS-CF, angkanya, skornya adalah sekian. Kalian yang menentukan interpretasinya itu masuk apa. Jadi banyak hafalan sih ya, tapi daripada waktunya habis, ya kan? Karena yang penting adalah kemampuan kalian melakukan diagnosis, kemampuan planningnya, kemampuan komunikasi. Karena yang pasti saya harapkan adalah kalian bisa melakukan intervensinya dengan tepat, memberikan intervensinya dengan tepat, gitu ya. Nah, untuk hand grip strength bagaimana, Dek? Ini kesini dulu. Kok kursinya? Oke, pastikan ini ada tembok ya, Dek ya, biar lansianya itu enggak jatuh. Silahkan duduk. Nah, pasien duduk dengan menempel pada kursi, namun tetap tegak ya. Nah, kemudian sikunya 90 derajat. Oke, 90 derajat, dan kemudian baru ibu silahkan tekan alatnya sekuat mungkin, namun jangan sampai menahan nafas. Jadi pada saat menekan itu sambil membuang nafas. Sekarang siap-siap dulu, tarik nafas, kemudian sambil buang, tekan alatnya. Nah, gitu ya. Diulangi sebanyak 3 kali ya. Kita tunggu genggamannya 3-5 detik ya, dari ya. Kita lihat berapa kilo. Kemudian ulangi 3 kali dan catat waktu terbaik ya. Oke, Ibu, hasil pemeriksaan menunjukkan hasil sekian. Berarti ini masih masuk kategori apa? Normal ya, Bu ya, atau masih kurang ya, Bu ya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasil cut off point-nya. Nah, sekarang 5 times sit to stand. Posisi pasien adalah memeluk dada. Oke? Nah, ini harus ada tembok ya, Dedek ya. Kaki menapak pada lantai dan selebar pinggul. Oke? Nah, Ibu
kita akan mulai gerakan duduk ke berdiri sebanyak 5 kali Bu ya. Nanti saya catat berapa detik waktunya ya. Ketika nanti saya bilang mulai, maka Ibu silakan mulai secepat mungkin ya, tetapi sesuaikan dengan irama ini ya. Kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3 mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berapa detik? Gak ada yang ukur. Ya, key point-nya adalah 15 ya. Lebih dari 15 detik maka resiko jatuhnya tinggi. Oke. Itu untuk split to stand. Nah, tadi chair stand kan sudah ya. Nah, sekarang kita mulai dengan gate speed. Ini kita mulai lintasannya sepanjang 4 meter adik-adik. Ini 4 meter ya, atau 2 meter dia suruh bolak balik gitu ya. Oke, kita catat waktunya. Oke Ibu, sekarang kita belum Bu, kita akan melakukan pemeriksaan kecepatan berjalan. Jadi ini ada jarak 4 meter. Nanti saya cek waktunya Bu ya. Semakin cepat artinya semakin bagus. Tapi kalau Ibu merasa tidak nyaman di tengah-tengah, Ibu boleh berhenti atau berdiri. Ya, nanti kalau misalkan saya. Oke, 1, 2, 3. Jadi instruksikan pasien berjalan selama 4 meter, kalian cek waktunya. Ya, nggak bola-balik sih intinya. Kalau bola-balik itu kalau dia 2 meter ya Dede ya. Intinya lintasannya 4 meter. Oke? Oke. Nanti nah, interpretasinya jarak per waktu. Idealnya adalah 4 meter dibagi 5 detik. Ya. Maka akan mendapatkan angka 0,8. Kalau lebih dari 5 detik, pasti kecepatannya akan intermittent. Ya. Kemudian SPPB ini ada komponen balance test, gate speed sama kayak yang tadi ya, 4 meter, chair stand test sama. Nah, di sini kita bisa lihat, namun di chair stand test di sini dia punya interpretasi skor yang beda. Kalau chair stand test itu yang 5 kali, sit to stand itu 15 ya. Oh ini chair stand sebenarnya mirip sih, kayak sama-sama 5 kali. Tapi ada waktunya untuk kuesioner SPPB ini, gitu ya. Nanti akan ada skor-skornya yang harus kalian catat. Oke. Nah, yang pertama adalah berdiri dengan kaki berdampingan. Oke, kakinya selebar berapa sih? Pandang. Nah, oke, sejajar berdampingan. Kalian lihat mampu berapa detik? Karena dia harus mampu melakukan setiap posisi itu selama 10 detik. Yang pertama side to side. 10 detik mampu, kita mulai semi tandem, agak sedikit maju dikit satu kakinya. Oke. 10 detik. Kemudian tandem kakinya di depan 10 detik. Gitu ya. Ini ada klasifikasinya. Mampu nggak mereka? Gitu ya. Oke, untuk sit to stand sama, gate speed tadi sudah sama kurang lebih. Nah, 6 minute walking test kita membutuhkan lintasan 30 meter, entah bentuknya lurus ataupun bolak-balik 30 ya. Nah, yang di sini kita lihat adalah pastinya cek HR ya, dari ya. Sudah bisa ya cek tensi ya. Kemudian RR, saturasi, skala Bock pastinya. Ini kita pakai untuk melihat kemampuan kapasitas fungsional kardiorespirasi, toleransi latihan atau tingkat kelelahan. Oke, silakan duduk Bu. Nah, kita instruksikan pasien untuk berjalan selama 30 meter. Kalian jangan lupa juga cek juga waktu tempuhnya ya. 6 menit jarak tempuhnya ya, berapa meter dalam waktu 6 menit ya. Selama 6 menit silakan Ibu berjalan. Tapi kalau di saat tengah-tengah Ibu lelah, pusing, itu boleh berhenti. Tapi kalau mau dilanjutkan silakan, sesuaikan dengan kecepatan atau kemampuan Ibu ya. Oke, silakan Bu. Selama 6 menit pasien berjalannya Adik ya. Berjalan semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat berarti semakin panjang lintasan yang dia mampu capai ya. Oke. Nah, kemudian selesai itu sudah selama 6 menit. Ibu bagaimana? Ini ada skala
semakin susah, maka skornya paling tinggi. Bagaimana Bu jalan selama 6 menit? Apakah berat, sedang, ringan, atau berat banget? Gitu. Nanti minta pasien yang memilih keadaannya. Kemudian kalian catat. Nah, pun dengan skala box RPE-nya ini, bagaimana Bu? Gitu. Ya, intinya ada sesak yang muncul nggak? Sesaknya parah atau enggak? Kemudian keadaan selama 6 menit berjalan itu ringan atau enggak? Ya, bagaimana skala sesaknya? Bagaimana dia mampu melewati jalan selama 6 menit itu juga dicatat. Ya. Kemudian 2 minute step test kita nggak pakai ini ya. Ada yang bawa penggaris nggak nih? Oke, sebentar. Tapi jangan pakai yang ini ya, questionnaire yang ada lembaran yang saya kasih ke Dika. Nah, oke. Nah, ini anggap tembok deh. Sebenarnya kan nggak bisa lihat ya. Kamu harus palpasi, sorry ya Min ya, siasnya. Ya. Kemudian jaraknya ke patella. Oke, patella. Oke. Kemudian berapa senti? Cari titik tengahnya di mana? Bagi 2 dia. Kemudian kasih tanda di tembok. Kasih tanda di tembok. Sudah dikasih tanda, Ibu silahkan jalan di tempat, namun lututnya harus menyentuh atau setinggi batas yang sudah kita tentukan tadi di tembok. Ibu harus lakukan selama 2 menit. Yang kalian hitung adalah sepaket kaki kiri kanan. Ya, berapa step yang dia bisa lakukan dalam waktu 2 menit. Oke, 1, 2, 3. Setinggi itu ya Bu ya. Kalau dia nggak setinggi batas yang tadi kita kasih, maka step itu nggak terhitung. Berarti nggak usah kita hitung. Silakan. Nah, silakan. Oke. Nanti sudah 2 menit selesai. Ya, intinya 1, 2. Ya, kaki yang apa yang mulai di situ baru hitungannya. Ya. Nah, batas time-nya berapa itu sesuai usia adik-adik, ada di tabel. Ada tabelnya ya. Tergantung itu bagaimana cara melakukannya. Untuk 2 menit. Ya, ini jangan dipakai adik ya. Oke, sedangkan time up and go sudah hatam ya adik ya. Silakan duduk. Ini untuk mobilitas ataupun risiko jatuh mampu dilakukan. Ini jalan selama 3 meter, berputar dan kembali duduk. Nah, kalian catat waktunya berapa detik yang dia bisa. Ibu, kita akan ngecek pemeriksaan kemampuan mobilitas Bu ya. Nanti Ibu silakan berjalan, kemudian kembali. Saya akan catat waktunya. Oke, 1, 2, 3, go. Catat, berputar, silakan duduk. Namun fisioterapi boleh membantu di sampingnya, bukan membantu ya, menemani kalau memang pasiennya punya risiko jatuh. Ya, catat waktunya. Nah, integrasi hasil pemeriksaan. Kalau kayak gini, kalian akan menentukan ini trail, rendah atau enggak. Ini dapetnya 14 detik, normal atau enggak. Gate speed segini normal enggak, TMB segini normal enggak. Saya mau pindah ini normal enggak. Ini yang harus kalian tentukan. Ya, hasil temuan inilah yang harus kalian tentukan. Maka hasil pemeriksaan pasien didapatkan tabel sekian. Berarti maka makna hasil ini adalah pasien menunjukkan apa? Maka ICF-nya seperti apa? Dokumentasi lagi kan, catat seperti ini. Ya. Kemudian baru ke diagnosis fisioterapi, baru ke planning. Oke, catat planningnya. Ibu, saya temukan diagnosis Ibu adalah sebagai ini. Jadi tujuan intervensinya adalah ini, ya. Misalnya kalau waktunya benar-benar susah, maka nanti mungkin saya kondisikan untuk siapkan aja 2 tujuan intervensi, ya, yang dimana paling memungkinkan, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, pastinya sebelum latihan cek vital sign lagi ya, dan ada kontraindikasi atau tidak. Oke.
tentukan dengan skala Bock, mulai dari intensitas moderate. Nah, oke, bisa juga menggunakan heart rate. Oke, jadi nanti saya bilang heart rate pada saat itu adalah usianya segini. Ya, nanti untuk heart rate maksimum berapa? 220 kurang usia. Maka intensitas latihan adalah 60% kali berapa heart rate-nya. Gitu ya. Nah, heart rate segini, waktunya segini. Kalau memang kebutuhannya adalah aerobik, gitu ya. Kalau kebutuhannya adalah resisten, maka silakan dilakukan seperti ini. Oke, Ibu, kali ini kita akan melakukan latihan penguatan otot, Bu ya. Latihan penguatan otot bisa kita mulai dengan misalnya kita temukan 5 sit to stand test-nya itu rendah. Maka kita mulai dengan latihan kekuatan ekstremitas bawah. Mulailah dengan Squat. paling gampang weight shifting dulu, pembebanan satu sisi mampu atau tidak pada saat berdiri ya. Kemudian oke Bu, kita mulai Bu ya. Nah, heel rise nya kalau pasiennya seimbang boleh pakai pinggang ya, tapi kalau tidak maka boleh berpegangan, apalagi kalau lansianya masuk very old gitu ya. Oke Ibu, silahkan Ibu berjinjit. Paham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi Bu. 1, 2, 3, 4. Ini penahanan ya. Kemudian kalau pasiennya sudah oke, kita bisa lihat 1, 2 gitu ya. Kita mulai 12 kali Bu ya dalam satu set. Nah, pegangan dulu. Kalau sudah seimbang baru boleh nggak berpegangan, kecuali pasiennya ditemukan keseimbangannya baik, boleh nggak berpegangan. Ini patient safety ya Dedi. Karena kalau saya tulis ternyata keseimbangannya buruk, kamu kasih dia latihan squat tanpa berpegangan, apakah kalian remet? Apakah kalian pantas remet? Nah, sudah sadar? Jadi nanti pada saat ujian, oke Visio, saya tunggu tanggal remetnya gitu. Ya? Oke? Kemudian mini squat. Gimana nih? bukan pulse ya. Jadi squatnya sedikit aja. No, ya sedikit aja, stop. Nah, 1 lagi, 2. Jadi nggak full squat sampai jongkok ya. Kalau full squat nih, jadi sampai bawah. Gitu ya. Jadi mini squat. Kemudian sit to stand, duduk ke berdiri dengan cara ini nempel ya. Tangannya di dada. Tapi kalau nggak seimbang harus berpegangan. Ya, berdiri. Ini membutuhkan kekuatan ya. Otot bawah. Kemudian untuk ekstremitas atas bisa bicep, terus bisa pakai tera. Ya pokoknya kalian lah yang menentukan apa yang dibutuhkan pasien itu. Core bisa juga kalau memang keseimbangannya buruk gitu ya. Kemudian balance exercise bisa weight shifting. Yuk, weight shifting gimana? Pada saat berdiri dulu. Oke, boleh berpegangan, boleh tidak ya. Tapi kalau keseimbangan duduknya udah jelek, berarti keseimbangan duduknya yang harus dikuatkan dulu. Baru bisa kasih latihan yang saat berdiri. Mata terbuka, mata tertutup, baru kombinasi gitu ya. Kemudian tandem di depan pada saat berdiri, jadi keseimbangan statis dulu ya dari ya. Single leg, angkat kaki ya, bisa berpegangan, boleh tidak, tergantung keadaan pasien. Kemudian kasih pertubasi pada saat berdiri, mata terbuka, mata tertutup, atau ada obstacle disuruh untuk melewati obstacle itu ya. Oke, flexibility. Stretching hamstring gimana Dede? Pada lansia kalau suruh gini patah nggak? Osteoporosis patah nggak? Balik-balik lecet, gimana caranya? Yo, beda kan? Pada makhluk yang bernama lansia kita harus pelan-pelan ya, termasuk ngomongnya juga pelan-pelan biar ngerti. Nah, gimana caranya? Boleh sambil duduk. Boleh.
AMP susah ya Dede ya. Nah, paling gampang lurus kakinya, naikin satu kaki dulu Bu. Nah, naikin setinggi mungkin, tapi sambil fleksi dari belakangnya. Naik lagi Bu, tinggi, tarik. Paling aman gitu ya, tanpa membungkuk. Oke? Nah, stretching quadriceps gimana Adik-adik? Sambil berdiri sih. Kalau dulu susah ya, kecuali tengkurap. Pegangan. Ya, oke, good. Stretching pectoralis. Saya pakai tembok ya. Kemudian kalau pada calf, apa ya? Ada sekaliannya. Pada thorax. Sama sih thorax pectoralis ya Dede ya. Oke, kali ini cari arahnya, arah berlawanannya ya. Dia kurang lebih seperti itu. Oke, fungsional keadaannya sesuai dengan keadaan pasien. Oke, kemudian respiratory, muscle training. Oke, siapa yang mempraktekkan breathing exercise? Pasien ditemukan sering mengalami sesak, terutama pada saat emosi atau pada saat melakukan aktivitas berat. Maka intervensi yang bisa kalian berikan adalah deep breathing. Berapa kali? Berapa kali? Terus? Oke, yuk. Kalau pasien punya PPOK, untuk meningkatkan kemampuan ekspirasi, kalian berikan apa? Untuk mengeluarkan dahak. Tapi kalau pasien yang punya fraktur, nyeri dada pada saat batuk, nah